Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan sama-sama dengarkan kisah-kisah para sahabat. Kisah syahidnya Sayyidina Anas bin Nadir radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Nadir radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa menyertai perang Badar. Ia sangat menyesal dan sering sekali mencela dirinya sendiri. Ini peperangan besar pertama dalam sejarah Islam, dan kamu tidak bisa ikut. Keinginan dia adalah, jika ada peperangan lagi, aku akan berkorban habis-habisan sebagai tebusannya. Masya Allah. Ternyata kesempatan itu datang pada perang Uhud. Ia turut serta sebagai pejuang yang gagah berani. Pada mulanya kaum muslimin telah mendapatkan kemenangan dalam perang tersebut. Namun karena suatu kekhilafan, kaum muslimin menderita kekalahan pada akhir perang. Kekhilafan itu bermula dari beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum yang ditugaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjaga di suatu tempat yang khusus. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Sebelum ada perintah dari aku, jangan tinggalkan tempat ini. Musuh dapat menyerang dari sini." Masya Allah. Ketika permulaan perang, kaum muslimin memperoleh kemenangan. Melihat orang-orang kafir melarikan diri, para sahabat radhiyallahu anhum yang ditugaskan menjaga tempat itu meninggalkan tempatnya. Mereka beranggapan bahwa peperangan telah selesai, sehingga orang-orang kafir harus dikejar dan harta rampasan dapat dikumpulkan. Sebenarnya pimpinan pasukan penjaga ini sudah melarang dan mengingatkan pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian jangan meninggalkan tempat ini. Akan tetapi mereka menduga perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya berlaku ketika perang berlangsung. Oleh karena itu mereka pun turun dari sana. Saat itulah pasukan kafir yang sedang melarikan diri melihat tempat itu telah kosong. Mereka segera kembali dan menyerang kaum muslimin dari arah sana. Hal ini sama sekali tidak diduga oleh kaum muslimin, sehingga mereka terdesak karena serangan tiba-tiba itu dan terjepit di antara dua kepungan orang-orang kafir. Karena itulah mereka berhamburan ke sana kemari dalam keadaan panik. Sayyidina Anas bin Nadir radhiyallahu anhu melihat Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu datang dari arah depan. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, "Hai Sa'ad, mau kemana engkau?" "Demi Allah, aku mencium harum surga datang dari arah Uhud." Masya Allah. Setelah berkata demikian, ia mengacungkan pedang di tangannya dan merangsek ke tengah kaum kafir dengan bertekad tidak akan kembali sebelum syahid. Allah. Selepas kesyahidannya, tubuhnya diperiksa sudah rusak. Terdapat lebih 80 luka akibat tebasan pedang dan panah di tubuhnya. Hanya saudara wanitanya yang dapat mengenalinya melalui ujung jari-jari tangannya. Allahu Akbar. Faedah: orang yang ikhlas dan bersungguh-sungguh menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika di dunia pun Allah Subhanahu wa taala memberinya kesempatan untuk merasakan nikmatnya surga. Inilah kisah Sayyidina Anas bin Nadir radhiyallahu anhu yang telah mencium harum surga saat masih hidup. Allahu Akbar. Jika keikhlasan sudah tertanam pada diri seseorang, nikmat surga pun akan dirasakan di dunia. Allah Subhanahu wa taala.
bagaimana semangat juangnya Sayyidina Anas bin Nadir radhiyallahu anhu di medan Uhud. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dengar ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepahaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk bisa mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di akhirat nanti dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Untuk kesempurnaan majelis, marilah kita tutup dan kifarah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.